You're after Barry to do the tour? Suami istri Adam dan Grace mengunjungi rumah Mama Grace saat liburan Natal. Bersama adik si Grace yang bernama Lee, mereka habiskan beberapa waktu di Australia. Hari itu mereka bersiap balik ke kota asal. Setelah berpamitan dengan sang mama, Adam, Grace, dan Lee lanjutkan perjalanan pulang dengan mobil. I want to see that crocodile place. Sebelum pulang, mereka berencana kunjungi beberapa spot wisata. Lee sarankan untuk datangi Taman Buaya Ensley yang disetujui Adam dan Grace. Jadilah mereka datangi tempat tersebut untuk sekedar healing-healing. Malamnya mereka bersantai di sebuah bar sambil menyusun rencana buat besok. Kali ini Adam yang ngasih ide buat ikut tur mancing bersama Blackwater Barry. Karena nggak ada usulan lain, ide Adam tersebut pun diiyakan sang kakak adik. Menjelang tidur, Grace dapati dirinya sedang mengandung setelah berjuang penuh keringat bersama Adam. Biar bisa jadi surprise, Grace pun milih buat nggak ngasih tahu dulu ke Adam. Well, this must be it. Tibalah mereka di lokasi tur memancing milik Blackwater Barry. Sayangnya, seorang staf bernama Jim bilang kalau kapal tur baru aja berangkat 5 menit lalu. Tapi berhubung ada kesempatan cuan lebih, dia pun tawarkan diri buat memandu mereka bertiga bersamanya. Tawaran itu pun diiyakan, jadi Jim segera persiapkan peralatan buat Adam. Saat mereka masuk ke dalam itulah, Lee bilang ke Grace kalau dia tahu kakaknya hamil. Dimana Grace minta dia rahasiakan dulu karena mau kasih kejutan buat Adam. Di sisi lain, Adam diberitahu aturan mancing serta menyerahkan pancingan. Setelah itu, Jim bawa sebuah pistol revolver yang dilihat oleh Lee. Kemudian perjalanan dengan kapal bot menuju barat buat memancing pun terjadi. Sampailah mereka di spot yang cocok buat mancing. Waktu berhenti, Lee tanya buat apa Jim bawa pistol. Jim jelaskan itu adalah aturan bagi pemandu buat berjaga-jaga seandainya ada buaya. Gak lama setelah mendapat penjelasan itu, kapal mereka mendadak seperti ditubruk sesuatu. Buat pastikan, Jim periksa sekitar demi keamanan tamunya. Dengan sebuah jaring, dia coba periksa ke bawah kapal, dan inilah yang dia temukan. Kaleng kongguan. Merasa sekitar cuma bakal dapat kaleng, Jim bawa mereka ke spot lain buat mancing. Tibalah mereka di area hutan bakau yang Jim prediksi bakal banyak ikan. Waktu mereka lagi mancing, Lee yang lagi motret lihat sesuatu dari dalam sungai dan tiba-tiba What's that? What? sesuatu yang Adam perkirakan adalah buaya telah menyerang kapal mereka hingga terbalik. Grace berhasil dievakuasi ke pohon terdekat sedangkan Lee terjebak di dalam kapal yang terbalik. Gak jauh dari posisi mereka, Grace lihat Jim mengambang serta penampakan moncong seekor buaya. Tahu si buaya mengarah ke mereka, Grace segera suruh Adam naik ke pohon. Adam yang sempat longor sesaat langsung ngibrit ke pohon waktu lihat seekor buaya bergerak ke arahnya. Untunglah dia masih bisa selamat. Di sisi lain, Lee juga berhasil keluar dari kapal. Lihat Lee, Grace minta dia panjat ke atas kapal sebelum jadi santapan buaya. Dengan susah payah, namun Lee akhirnya selamat naik ke atas kapal. Rupanya si buaya masih ngotot dengan berusaha menyerang kapal.
Tahu Lee gak bakal bisa bertahan, Adam turun buat mengalihkan si buaya agar menjauhi Lee. Usaha Adam berhasil tapi posisi si buaya tidak diketahui, jadi mereka harus naik ke posisi lebih tinggi. Tiba di atas, Grace bilang kalau si buaya mungkin udah pergi karena bangkai si Jim hilang pertanda udah dibawa. Yang harus mereka lakukan sekarang adalah membawa Lee ke pohon agar lebih aman. Lagi pula, Adam butuh kapal itu buat kabur dari sana, sebab tidak bakal ada yang tahu kalau mereka hilang. Sempat terjadi perdebatan antara Adam dan Grace tentang rencana Adam yang turun ke sungai. Namun Grace dapat ide lain waktu lihat tali penambat kapal. Si Lee yang berada di atas kapal pun Grace minta buat coba ambil tali itu. Dengan takut-takut Lee coba raih dan dia pun dapatkan talinya. Tali itu lalu Lee lempar ke Adam tapi kurang jauh. Dia pun menarik balik dan coba lempar lagi namun tetap tidak sampai. Kali ini Adam merasa jaraknya masih bisa diraih dengan bantuan kayu. Begitu tali didapat, Adam berusaha menarik kapal dengan mengeluarkan semua haki. Sayangnya kapal tidak bergerak sama sekali walaupun udah dibantu Grace juga. Adam bilang kapal mungkin nyangkut di akar, jadi tali mereka ikatkan di pohon dan minta Lee jadikan sebagai pegangan buat datangi mereka. Lee yang takut dan gak tahu di mana posisi si buaya tentu ragu. Tapi waktu dia lihat Grace dan Adam balik naik ke atas, dia pun mau gak mau harus coba. Dengan perlahan dia masuk ke sungai dan berjalan sepelan mungkin karena buaya sensitif terhadap percikan. Mendadak didengar sesuatu sehingga dia pun selamatlah mereka bertiga dengan nangkring di atas pohon biarpun kaki Lee harus terluka. Kini yang mereka pikirkan adalah bagaimana caranya selamat dari area tersebut. Adam kembali usulkan rencananya pakai kapal, sedangkan Grace ngotot untuk tetap tunggu bantuan. Di tengah perdebatan Adam dan Grace, Lee keluarkan jurus sakti agar bisa selamat. Ini deh caranya. Teriak sampai pita suara putus pun gak bakal ada yang datang. Yang ada mungkin malah si buaya yang nongol. Lalu Lee ingat sama HP Nokia jadulnya. Sayang HP itu mati total karena basah. Keadaan kembali mencekam kala muncul gelembung-gelembung dari dalam sungai. Lihat itu, gak mau cuma diam tanpa usaha. Grace mau coba panjati pohon ke pohon buat periksa keadaan. Walau ide itu sempat ditentang Adam dan Lee, Grace tetap berniat coba daripada cuma nangkring cantik di pohon layaknya uang 500 perak zaman dulu. Kalian tahu gak duit ini? Setelah dapat restu dari suami dan adiknya, Grace mulai seberangi satu pohon ke pohon lain hingga akhirnya sampai ke ujung. Tahu nggak ada jalan lagi, Grace pun bergegas balik ke posisi awal. Kali ini Grace seperti merasakan tanda-tanda kehadiran si buaya edan di sekitar. Herannya, waktu lihat ada gelembung di bawah, bukannya kabur, Grace malah coba periksa dengan memanfaatkan kayu. Sehingga inilah yang terjadi pada Grace. Nothing. Mamam tuh kuping. Sekembalinya Grace, dia kasih usul yang sangat wadidaw, yaitu mungkin bisa coba berenang sampai daratan. Pintar sekali wanita ini ya. Ide jenius itu jelas ditolak, jadi mereka balik ke rencana terbaik, yakni menunggu. Waktu berlalu, Adam yang gak lihat pergerakan si buaya edan sedari tadi makin ngotot buat coba balikan perahu. Dia bakal lakuin sendiri dan minta lainnya terus mengawasi sekitar. Walau berat, Grace terpaksa izinkan Adam menantang maut karena muak sama rengekan suaminya. Waktu Adam bersiap turun, Grace sebenarnya mau kasih tahu berita kehamilannya, tapi atas dasar sok kejutan dia pun batalkan. Jadi dengan pelan tapi pasti Adam turun masuk ke sungai sambil celingak-celinguk. Saat udah setengah jalan dia nyaris kepleset. Apakah percikan air itu akan mendatangkan si buaya edan? Usaha Adam buat balikan perahu belum membuahkan hasil. Dengan nekat dia nyelam untuk lepaskan rantai yang tersangkut di akar. Tiba-tiba kapal bergoyang dengan kencang yang buat Grace dan Lee auto histeris. Dan ya, Adam pun selamat. Tapi dengan sombongnya si buaya nongol sambil pamerkan jasad Adam ke Grace dan Lee sebelum akhirnya kembali menyelam. Demikianlah nasib Adam yang harus mati tanpa tahu kalau dia bakal segera jadi seorang papa. Singkat cerita, gak mau Adam mati sia-sia, Grace berniat ambil tali kapal pakai kayu.
Hal itu jelas buat Lee kaget karena Grace seakan gak belajar dari kejadian Adam tadi. Grace yang baru menyandang gelar janda ini gak peduli dan mau lakuin apa yang menurutnya benar. Dengan kayu kecil dia turun dan coba meraih tali. Mendadak Lee teriak minta dia naik karena si buaya balik lagi. I'm gonna get a bigger stick. I'm gonna go back down and get the rope. Sampai di atas keadaan kembali tenang. Grace belum nyerah dan mau coba lagi pakai kayu yang lebih besar. Dia pun jalan di atas pohon buat ambil kayu besar dan surprise! Si buaya loncat indah dong. Dengan tatapan bengis si buaya terus menatap kakak adik ini sebelum akhirnya nyelam lagi. Di saat bersamaan, kapal semakin jauh dari posisi mereka. Ditambah jasad Adam yang dibiarkan mengambang di sekitar oleh buaya. I didn't tell him, Ray. Goodbye. Oh, I know. Malam pun tiba. Di tengah suasana nyaris hujan ini terdengar suara dari sungai. Suara apa itu? Itu adalah suara si buaya yang lagi mencabik-cabik Adam buat dimakan. Asli buaya si kopet ini mah. What was that? Akibat mendengar suara makan si buaya semalam, paginya Grace terdiam layaknya orang trauma. Setelah beberapa saat, sadar kalau nggak bakal ada bantuan yang datang ke posisi mereka, Grace dan Lee putuskan pergi ke area yang mungkin dilewati kapal. Perlahan mereka jalan dari pohon ke pohon sampai tiba di ujung tanpa pijakan lain selain sungai. Agar bisa teruskan perjalanan, mereka harus nyebrang lewat sungai untuk sampai ke pohon lain. Berhubung udah nggak ada pilihan lain, mereka pun nekat masuk ke sungai dan jeng-jeng, ini dia, buaya edan. Biarpun sempat diseret buaya, Grace masih bisa selamat walau mendapat luka gigitan di paha. Waktu Lee lagi kasih pertolongan pertama ke Grace, mendadak dia dengar suara mesin kapal dari kejauhan. Tanpa ragu dia jalan sambil teriak meminta bantuan. Namun suaranya jelas masih kalah sama bisingnya suara mesin kapal. Lagi kesal-kesalnya gak dapat bantuan, masalah baru terjadi. Tetesan darah dari Grace mengundang si buaya datang. Ingat kalau si buaya bisa lompat indah, Lee buru-buru balik ke posisi Grace buat angkat kakinya. Saat itulah Lee sadar luka Grace sangat parah dan butuh pertolongan secepatnya. Jadi sekali lagi dia putuskan turun ke sungai untuk dapatkan kapal. Lee yang mungkin terbiasa hadapi buaya darat kini mau uji nyali dengan hadapi buaya sungai. Dia pun berenang hingga berhasil naik ke kapal. Setelah mastiin sekitar aman, Lee bersiap hidupkan mesin. Lagi-lagi si buaya edan tanpa permisi ikut naik ke kapal. Mau nggak mau Lee harus kabur buat balik ke pohon. Namun naas, dia berhasil dicaplok si buaya. Bah, masih hidup kawan nih. Lee terbangun di sarang si buaya dengan sisa-sisa jasad Jim di sebelahnya. Lihat jarinya bengkong di kelingking, Lee coba riset ke setelan pabrik. Setelah itu dia periksa luka di perutnya. Lalu dia periksa sekitar dan lihat pistol Jim masih ada di pinggangnya. Sambil nahan bau bangkai, Lee ambil pistol itu buat jaga-jaga. Sialnya pistol itu ngadat karena kotor. Lee yang mungkin ahli tembak-menembak ini coba keluarkan amunisinya dari magasin pistol. Kemudian dengan takut-takut dia bersihkan di sungai. Saat itulah dia merasakan kalau si buaya mengarah ke sarangnya. Dengan buru-buru Lee isi pistol dengan amunisi dan waktu dicoba pistol kembali bekerja dengan baik. Karena itu manfaatkan potongan tangan Jim sebagai umpan, Lee pancing si buaya buat dia fatality. Si buaya ini selain psikopat ternyata juga jenius. Bukannya kemakan umpan Lee, dia malah nongol dari belakang. Lihat si buaya, Lee segera tembak tapi lagi-lagi pistolnya ngadat. Gak ada pilihan lain, Lee putuskan ajak si buaya balapan di habitat si buaya. Buaya edan itu berenang dengan santai sampai akhirnya menyelam ke dalam yang buat Lee berhenti buat cari keberadaannya. Tiba-tiba buaya nongol lagi sehingga hal inilah yang terjadi.
Satu headshot menembus otak mengirim si buaya ke Lambaka. Buaya Eden pemburu manusia ini pun perlahan-lahan tenggelam layaknya kapal Titanic. Akhirnya teror buaya Eden berhasil disudahi. Lee segera balik ke pohon buat jemput si Grace. Sesampainya di sana, Lee harus terima kenyataan pahit kalau sang kakak dan bayi dalam kandungannya telah pergi menyusul Adam. Walau begitu, Lee tetap membawa balik jasad Grace dengan perahu agar bisa dimakamkan dengan layak. Sambil mendayung muncul pertanyaan lain, apakah buayanya hanya ada seekor? Gak tahu, karena film selesai sampai di sini. Tamat! Ini film tema buaya paling psikopat yang pernah aku tonton. Apalagi waktu adegan buaya nongol di hadapan Grace dan Lee. Kampret, gak kebayang sih itu. Mirip yang di adegan Lake Placid itu. Entah harus lakuin apa selain pasrah. Oh ya, film ini diinspirasi kisah nyata, jadi bukan cerita nyata yang difilmkan, cuma inspirasi. Ada 3 pemuda yang diserang buaya waktu lagi asik mainan ATV di wilayah rawa. 1 pemuda mati dimakan, sedangkan yang 2 lagi selamat karena nangkring di pohon bakau. 22 jam setelah kejadian itu mereka diselamatkan tim SAR setempat. Sayangnya jasad pemuda 1 lagi nggak pernah ditemuin. Udah jadi lah. Begitulah sekiranya film ini tercipta. Oke lah, sampai sini aja video kali ini. Sampai jumpa di video lainnya. Bye.